Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Dalam surat Az-Zariyat ayat 52 sampai 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, setiap rasul yang datang sebelum orang didatangkan kepada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimasukkan di sinilah para rasul-rasul sebelumnya, dari Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam. Ternyata tanggapan dari orang-orang yang didakwahi adalah illa qalu sahirun aw majnun. Semua mereka yang menentang para rasul, mereka pasti ejekan mereka ataupun tuduhan mereka adalah para nabi itu sahirun aw majnun, tukang sihir atau orang gila. Tukang sihir yang bisa menyihir orang lain untuk bercerai suami dengan istri, untuk berpisah suami dengan istri, istrinya ikut Nabi, suaminya masih kafir, masih musyrik, ataupun sebaliknya. Fenomena seperti ini akhirnya menuduh, oh berarti kamu ini tukang sihir karena telah memisahkan suami istri. Oh kamu ini tukang sihir karena telah memisahkan antara bapak dengan anaknya. Karena mereka mengatakan, oh majnun ataupun orang gila, yang ucapan kamu itu tidak pernah diucapkan oleh orang-orang pemuka tokoh masyarakat kami, orang-orang yang berakal di antara kami. Kok tiba-tiba kamu mengatakan seperti ini? Kok tiba-tiba kamu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, yang mana seluruh orang di kampung kami ini mengatakan bolehnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan-ucapan mereka. Bukan hanya kepada Rasulullah. Maka di antara hiburan untuk menenteramkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kadzdzabuka, dalam ayat lain, faqad kutiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil mubin.
Wahai Muhammad, kalau seandainya kaummu mendustakan kamu, ingat, sebelum kamu juga sudah pernah didustakan. Padahal mereka datang dengan membawa kitab yang benar. Dengan bukti yang nyata, kitab Zabur dan kitab-kitab lain yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu bersedih dengan penentangan yang dilakukan oleh kaummu kepadamu yang sebelum kamu juga ditentang, padahal mereka di atas kebenaran. Kalau kamu di atas kesesatan, kesalahan, ditentang, itu baru sedih. Tapi kamu kebenaran ditentang, jangan sedih, karena sebelummu juga rasul-rasul yang di atas kebenaran mereka juga ditentang oleh kaumnya. Nah, kita lanjutkan pada ayat surat Adz-Dzariyat ini. Di ayat berikutnya Allah mengatakan, mengungkapkan dengan sebuah pertanyaan retoris. Apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Baik untuk mengingkari, emang seperti itu. Kata-kata emang, memangnya seperti itu kan seperti pertanyaan. Tapi ini anak ingin mengingkari ini. Nah, misalnya Anda katakan, mana bukti-bukti kamu? Itu bukan, terkadang orang bukan bertanya, bukan meminta, tapi memang nggak ada bukti kamu. Nah, istilahnya itu namanya pertanyaan retoris. Allah bertanya berikutnya, atawasaw bih. Maksudnya apa? Kok bisa, istilahnya itu, kok bisa umat Nabi Nuh yang ribuan tahun sebelum kali kamu, umat Nabi Ibrahim yang mungkin ribuan tahun sebelum kamu, ataupun ratusan tahun sebelum kamu, umatnya Nabi Syuaib, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, yang ditentang seperti ini, yang diejek seperti ini, itu ratusan tahun dari kalian, wahai orang-orang musyrik Quraisy. Kok sama? Dalil pertentangannya itu sama, metode menentang para nabi itu sama. Allah mempertanyakan kemudian, atawasaw bih, apakah kalian saling berwasiat? Seakan-akan ketika umat Nabi Nuh mau mati, wasiatkan ke berikutnya, nanti kalau datang seperti ini, ucapkan gini ya. Seakan-akan kalau umat Nabi Hud mau mati, yang menentang Nabi, mereka mewasiatkan kepada Nabi selanjutnya, kepada umat selanjutnya, nanti kalau datang yang seperti ini, ucapkan gini ya. Seakan-akan mereka berwasiat. Atawasaw bih, apakah mereka saling berwasiat? Kok sama? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan mengatakan, balhum qaumun taghun. Ternyata bukan wasiat. Ini mengingkari. Bukan bertanya. Apakah kalian saling berwasiat? Nggak perlu jawaban ya atau tidak. Balhum qaumun taghun. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Memang mereka tidak berwasiat. Tapi setannya sama. Iblisnya sama. Yang menggoda mereka untuk bagaimana caranya menentang para nabi. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah fenomena yang kita lihat dalam dakwah ini. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dikenal oleh mereka orangnya paling jujur. Kalau keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih muda belum diangkat menjadi nabi, keputusan Rasulullah akan ditaati oleh semua orang, dipercaya, bahkan bisa digelar Al-Amin. Tapi begitu beliau berdakwah, beliau langsung ditentang. Di saat itu juga, di kata-kata beliau pertama, langsung ditentang oleh pemuka orang Quraisy. Apa salah beliau? Kok sebelumnya tidak ditentang? Para orang yang beliau orang paling mulia, paling baik. Kok setelahnya ditentang? Ternyata kalau orang soleh itu aman.
orang soleh untuk diri sendiri, itu dianggap aman oleh orang-orang musuh-musuh Islam, oleh orang-orang musyrik di zaman itu. Rasulullah soleh. Dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, ketika disebutkan bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi, beliau tidak pernah sujud beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau tidak pernah minum minuman keras, beliau tidak pernah terjerumus dalam perzinaan, walaupun di saat itu umum kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih muda, masih mengembalakan kambing, beliau pernah suatu malam beliau bilang sama temannya, tolong jaga kambingku ya. Mau kemana? Mau ke sana, mau lihat ke tempat orang penyanyi. Kalau kita mungkin zaman sekarang ke pasar malam ada konser mungkin seperti itu. Berangkat, belum nyampe, beristirahat sebentar, ketiduran sampai pagi. Balik lagi. Gimana tadi malam? Enggak sempat lihat, ketiduran. Kemudian malam berikutnya mau lagi seperti itu, enggak sempat lihat. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah melakukan maksiat. Standar maksiat menurut Islam enggak pernah. Nah, soleh. Tapi begitu beliau mau menjadi muslih. Apa itu muslih? Mau memperbaiki masyarakat. Barulah orang-orang yang di atas kemusyrikan, kekafiran, kemaksiatan, barulah kemudian merasa posisinya tergoyahkan. Waduh, ini mau mengubah tatanan masyarakat. Ini benalu ini. Ini mau mengubah tradisi nenek moyang, mau mengubah. Kalau dia nggak mau sendiri silahkan. Rasulullah menyendiri ke Gua Hira, ada yang nentang? Nggak ada yang nentang. Tapi begitu beliau datang ke masyarakat, mengubah, mendakwahi, langsung pertentangan terjadi. Baik, di antara bentuk pertentangan adalah disebarnya kedustaan. Nah, ini yang sedang kita bahas, yaitu kita namakan dengan tuduhan. Kalau mereka mau jujur, jangan ikut Muhammad, Muhammad menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Enak kan? Jangan ikut Muhammad, Muhammad menyuruh kita terjalin silaturahim. Jangan ikut Muhammad, Muhammad menyuruh kita untuk berakhlak yang mulia. Kira-kira gimana? Nyambung nggak? Jangan ikut, tapi nyuruh sesuatu yang benar. Nggak nyambung kan? Akhirnya mereka ketika menyuruh sesuatu, melarang sesuatu, mereka perlu membumbui dengan apa? Dengan tuduhan. Akhirnya mereka mengatakan kepada orang-orang, Muhammad telah memecah belah umat kita. Muhammad telah menghina sesembahan kita, sesembahan nenek moyang. Ingat mereka mengatakan yasubbu alihatana wa yufarriqu jam'ana. Itu mereka mengatakan ketika meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan keponakannya dalam dakwah. Telah mencerai-beraikan kami, telah menghina sesembahan kami. Pertanyaannya, benar nggak? Benar nggak Rasulullah menghina jasaman mereka? Rasulullah bukan menghina, tapi menyebutkan kenyataannya. Apa itu? La yanfa'u wa la yadur. Kenapa kamu menyembah patung-patung ini yang tidak bisa memberi manfaat kepada kamu dan tidak bisa memberi mudarat? Nyata kan? Asli kan? Benar kan? Ya, tapi kata mereka menghina. Padahal dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sudah melarang umat Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu menghina sesembahan mereka yang membuat mereka akan membalas menghina Allah. Jadi hinaan kita kepada sesuatu membuat mereka menghina Allah. Yang salah kita. Tapi yang disuruh adalah menyebutkan kenyataan.
Tapi kenyataan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dianggap hinaan oleh mereka. Dan ini yang disebarkan. Memecah belah umat kata mereka. Kenapa? Kalau lihat tuh, anak sama bapak nggak akur lagi. Mus'ab bin Umair sama ibunya nggak akur lagi. Padahal yang nggak akur musyrik. Islam mengajarkan walaupun ibumu musyrik tetap birrul walidain. Ternyata ibunya yang mengatakan saya akan menghentikan seluruh nafkah untuk kamu kalau kamu masuk Islam. Ayo, yang salah sekarang siapa? Orang musyrik. Tapi yang dituduh muslim. Gara-gara kamu pecah belah. Bukan gara-gara saya. Kamu yang tidak mau menerima saya masuk Islam. Saya sendiri kalau kamu musyrik pun masih birrul walidain. Tapi itulah yang namanya tuduhan. Tuduhan tidak perlu kita minta bukti. Karena memang sudah menuduh mereka. Yang tidak ada buktinya. Baik, inilah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini terus diwasiatkan kepada generasi-generasi berikutnya yang menentang dakwah. Kalau kemarin menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, la nabiyya wala rasulah ba'dah. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dakwah ini harus jalan. Umat harus diajarkan. Terus siapa yang mengemban? Warathatul anbiya. Siapa mereka? Para ulama. Jadi jangan sebagian kelompok sesat yang mengatakan bahwasanya bisa saja ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau kerusakan umat sudah kerusakan seperti zaman jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh ada pemahaman. Serusak apapun umat setelah ini, setelah Rasulullah SAW, tidak akan diutus Nabi setelah beliau. Yang ada adalah tugas para ulama untuk mendakwahi umat. Nah, mereka ini para ulama yang mendakwahi umat ini pasti akan ditentang oleh orang-orang sebagaimana pewaris mereka yaitu Rasulullah SAW pernah ditentang. Dan bentuk pertentangannya adalah tuduhan lagi. Sesuatu yang tidak pernah kita ucapkan. Kalau orang musyrik itu mau jujur dan pernah jujur, mereka akan mengatakan yang sebenarnya dakwah Rasulullah SAW. Kapan mereka pernah jujur? Ucapan Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, Raja Romawi yang markasnya di daerah Syam. Ketika ditanya, di antara banyak pertanyaan, disuruh ucapkan yang benar. Kalau kamu bohong, yang di belakang kamu tolong dikasih isyarat. Maka Abu Sufyan mengatakan setelah selesai kisahnya, aku kalau mau berbohong, yang di belakangku gak akan berani untuk bilang aku bohong. Ini anak buahku semua ini. Aku pemimpin mereka. Kalau aku bohong pun mereka gak akan berani nentang. Tapi aku adalah orang yang terpandang malu untuk berbohong. Masya Allah. Malu sama siapa? Sama anak buahku. Mereka gak tahu kalau aku bohongin. Anak buahku malu. Jadi pemimpin kok bohong. Itu jahiliyah loh. Maka ketika ditanya, apa yang didakwahi oleh Muhammad itu? Kata Heraklius. Langsung mengatakan, yad'una ila tauhidillahi wahdahu alla na'buda al-asnam. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyembah patung-patung. Dia mengajak kami untuk silaturahim. Dia mengajak kami untuk berakhlak yang mulia, jujur, itu dakwahnya. Tapi begitu kepada kaum mereka di sana untuk biar nggak ikut Muhammad, karena dia mengira ini nggak akan ikut ini. Mau saya ini beda suku. Ini nggak akan ikut. Saya jujur pun nggak ikut. Tapi kalau untuk mereka sesama Arab, kalau saya jujur ikut ini. Maka saya bohongin orang-orang biar nggak ngikut. Nah, maka dibilanglah kalau di giliran di kampung mereka, dibilang jangan ikut Muhammad, Muhammad kesihir. Muhammad
apa, jadi orang yang tersihir. Muhammad jadi gila, akalnya sudah rusak, nggak seperti dulu lagi. Jangan gini, itu pemecah belah umat, ini dan itu dan sebagainya. Itu yang disebarkan di sana. Kalau mau jujur, mereka akan mengatakan seperti di depan Heraklius. Inilah yang kita namakan dengan tuduhan. Nah, pada tema kali ini yang sebagaimana disebarkan oleh panitia, maka Anda akan membawakan tulisan ataupun ucapan Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Mungkin antum pernah belajar kitab ini ataupun pernah Ustadz menerangkan sebagian isi dari kitab ini. Inilah kitab yang menerangkan tentang berpegang teguh kepada sunnah dan menentang bid'ah. Di awal-awal pembahasan kitab ini, beliau menyebutkan tentang kasus yang terjadi pada diri beliau sendiri, yaitu bentuk tuduhan. Beliau dituduh sesuatu yang tidak beliau ucapkan. Tapi itulah namanya tuduhan, mau apa lagi? Baik, marilah kita lihat beberapa tuduhan ini. Nanti mari kita bandingkan dengan zaman sekarang bagaimana kita dituduh. Dan sesuai dengan pengalaman antum semua, apa yang pernah antum dengar tuduhan terhadap dakwah ini? Maka kalau dengan seperti ini kita praktekkan nanti sebagaimana Rasulullah SAW dihibur oleh Allah terhadap tuduhan yang diucapkan kepada Rasul sebelumnya, maka ini juga menjadi hiburan bagi kita. Oh, ternyata bukan hanya saya, bukan hanya kami, ulama pun kena dituduh oleh mereka. Baik. Yang pertama adalah beliau mengatakan, fataratan nusibtu ilal qawli bi anna ad-du'a la yanfa'u wa la fa'idata fihi. Ada orang menuduh saya, kata beliau, menuduh saya bahwasanya saya mengatakan gak ada gunanya untuk berdoa. Berdoa itu gak ada gunanya. Ngapain berdoa? Masya Allah. Ada orang Muslim yang kira-kira mengucapkan seperti itu. Kira-kira menurut akal sehat. Ada nggak orang Muslim bilang nggak usah doa sama Allah, nggak ada gunanya doa? Ini ulama mengatakan seperti itu, ada nggak? Nggak mungkin ada. Tapi itulah namanya tuduhan. Beliau katakan, kenapa beliau dikatakan seperti itu? Bisa babi anni lam altazim ad-du'a bi hayatil ijtima' fi adbaris salawat halatil imamah. Karena aku tidak pernah mau terus-menerus melakukan kegiatan ritual berdoa setelah salat fardu ketika aku jadi imam. Masya Allah. Persis seperti kita Pak ya. Jadi beliau habis ketika jadi imam, duduk zikir, nggak ada doa bersama. Beliau mengatakan, bihayatil ijtima' dengan doa secara bareng-bareng, amin, amin, nggak ada. Oh ini orang bilang doa nggak ada gunanya. Ngapain berdoa sama Allah? Nggak ada gunanya doa. Itu yang disebarkan. Na'udzubillahi min dzalik. Pernah dengar? Di kita pernah digitukan antum? Ya di Aceh pernah seperti itu. Ada satu orang teman anak kan baru kenal dakwah ketika di Jogja. Kira-kira tahun 98. 95 atau 96 ada yang mulai mendakwah sunnah di Aceh oleh Tengku Faisal Hasan. Ada seorang teman anak ini yang baru anak kenal ketika anak pulang dari Madinah. Bang, anak tanya, bang abang ngaji kapan? Sejak kapan? Oh sejak zaman Ustadz Faisal. Oh berarti antum angkatan lama ini. Iya Ustadz. Nah, sudah lama ngaji Ustadz. Kalau waktu itu anak SMA atau sendirilah anak SMA ya kan. Beliau sudah ngaji. Anak tanya, gimana abang bisa ngaji? Gini, saya
di majelis, dia ikut kajian ya kiai-kiai di Aceh. Kiai di Aceh itu kiai namanya Tengku. Dia ikut kajian di Tengku-Tengku di Aceh. Ya seperti biasalah. Terus ada seorang Tengku bilang gini, ini ada orang itu apa? Ustadz Faisal itu bilang salawat nggak boleh, bersalawat nggak boleh. Yang lain ya Pak percaya, ini nggak percaya dia. Masa ada orang Muslim, ada seorang ustadz, ada seorang Tengku bilang salawat nggak boleh? Itu nggak mungkin ada di dunia ini. Kalau ada yang bilang seperti itu pasti sesat kan? Dia datangin. Ditantengin di mana? Gampang, majelisnya ada kok. Pengumumannya semua orang tahu kok, datang. Habis kajian didatangin. Benar Ustaz? Ada datangin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, langsung tanya, Ustaz, benar Ustaz bilang salawat nggak boleh? Senyum Ustaznya. Yang saya bilang, jangan bersalawat berjamaah keras-keras habis sholat. Itu yang saya bilang. Jangan habis sholat, kalau bersalawat sendiri-sendiri aja. Nggak keras-keras, nggak usah berjamaah. Itu yang saya bilang. Dalam hati dia, ya Allah ditipu kami. Akhirnya dia mencoba mengikut kajian, nggak ada pertentangan, nggak ada yang aneh-aneh. Semuanya kalau Allah, kalau Rasul. Dia ikut ngaji. Tapi sama Tengku dia sebelumnya tetap ikut dia. Ikut ngaji fikih, ngaji sana kan. Nah Tengku yang nyindir di majelis ketika ketahuan pasti intel banyak ya. Ketahuan, Tengku ini nyindir. Ini ada seorang jamaah kita ini sudah ikut-ikut ke sana ini. Sudah ikut-ikut ke Tengku Faisal ini. Sambil ngelirik-ngelirik dia kan. Langsung dia bilang, iya Tengku, kalau saya nggak ke sana sudah dibohongin sama Anda. Gitu banget. Iya saya gitu kan katanya. Bayangkan. Ya ikhwas sekalian. Zaman anak dulu, itu kalau ditipu kita seperti itu tuh tabayun sulit. Kenapa sulit? Kita harus ke sana, ke pengajian dia, ke pondok pesantren dia, cari-cari pengajian dia. Tanya dulu, sulit zaman TVRI. Ya kan? Zaman TVRI kita ketahui berita dunia sehari sekali, jam 9 malam, Masya Allah, orang-orang pengamat dunia dalam berita itu semua itu. Jadi kalau ada orang menipu, oh si fulan ngomong ini, itu kita percaya dulu karena yang ngomong Tengku. Tapi benar atau tidak kita nggak pernah tabayun. Zaman sekarang ini ya ikhwan, Ana masih heran ada orang kok berani menyebarkan kebohongan seakan-akan dia masih di zaman TVRI. Ya. Ini orang-orang yang menyebarkan Wahabi gini, Salafi gini, ini ada ustadz ngomongnya seperti ini. Loh, Pak Yai, ini bukan zaman TVRI lagi, Anda bisa bohong. Sekarang Anda ngomong seperti itu, orang malah nyari. Mana yang dibilang itu? Kajian Ustadz Yazid bagus-bagus ternyata. Kalau Allah, kalau Rasul, nggak ada tuduhan seperti itu. Kajian Ustadz ini bagus-bagus ternyata. Gara-gara siapa? Iklan gratis dari tadi. Kalau dulu kita harus nyari dulu di mana Ustadz Yazid di Bogor, saya harus ke Bogor Tabayun. Sekarang tinggal buka seluruh kajian beliau. Tapi kok masih berani bohong mereka? Kenapa kira-kira? Kok masih berani? Karena mereka paham literasi umat. Nah, literasi kita masih minim. Orang lebih suka isu, hoax, lihat judul besar daripada benar-benar mendengar dari sana. Tapi orang-orang yang intelektualnya tinggi, butuh bukti, mereka benar-benar akan mencari. Yang berikutnya, nanti akan kita baca dulu yang ini, apa yang dituduhkan kepada beliau, nanti baru kita bayangkan kita pernah dituduh apalah. Ya, kita saling curhat nanti ya. Kemudian beliau mengatakan di dalam kitab ini, di awal-awal kitab, wa sayati ma fi dzalika minal mukhalafah lis-sunnati walis salafis salih walil ulama. Akan aku terangkan nanti bentuk bahwasanya perbuatan yang tadi berdoa sama-sama habis salat ini
bertentangan dengan sunnah dan salafus soleh dan para ulama. Cuma enggak, di sini boleh mengatakan ini dulu kejadiannya. Nanti adapun dalilnya nanti saya sampaikan. Yang berikutnya kata beliau, wa taratan nusibtu ila rafdi wa bughdhi sahabah. Kadang aku dituduh Rafidhah, aku dituduh Syiah. Masya Allah, ulama Ahlussunnah pun pernah bisa dituduh Rafidhah dan pembenci sahabat. Kenapa? Pernah ada ucapan beliau menghina Abu Bakar, Umar, Utsman? Enggak pernah. Terus kenapa? Bisa babi anni lam altazim dzikral khulafa'i ar-rasyidin minhum fil khutbati 'alal khusus. Karena aku tidak iltizam, maksudnya tidak terus menerus dalam khutbahku menyebutkan khulafa rasyidin. Kan sering pernah dengar ada khutbah khatib ketika baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali barik ala Muhammad. Kemudian beliau mengatakan waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Di khutbah, biasanya khutbah kedua. Nah, beliau enggak melakukan itu. Untuk sahabat enggak melakukan itu di dalam khutbah beliau, enggak. Ya biasa saja. Kenapa beliau tidak melakukan? Idlam yakun dzalika min sya'ni salaf fi khutabihim. Karena itu enggak ada salafnya. Dalam khutbah model seperti itu enggak ada. Untuk setiap khutbah, seluruh khutbah ada ucapan untuk keridhaan kepada khulafa rasyidin, enggak ada. Wala dzakara ahadun minal ulama al-mu'tabarin fi ajza'il khutab. Dan tidak ada ulama-ulama yang terpercaya dalam keilmuan mereka yang menyebutkan bahwasanya ini adalah bagian dari khutbah yang ada salawat, bukan kepada sahabat. Kemudian beliau tidak mengucapkan, ya orang yang mendengar, ini Syiah ini, pembenci sahabatnya. Kenapa? Kadang-kadang nggak mengucapkan di dalam khutbahnya. Itulah namanya tuduhan. Nggak melakukan ini berarti gini, nggak gini berarti radikal, nggak gini berarti ini. Main kata-kata berarti. Nanti akan kita praktekkan sebagian dari kata-kata berarti. Wa taratan udhifa ilayya al-qawlu bijawazil qiyam 'ala al-a'immah. Terkadang aku dituduh orang yang mengatakan bolehnya memberontak kepada pemimpin, kepada penguasa. Ini yang kalau kita sekarang dinamakan radikal ya. Ataupun ya anti NKRI. Nah, kalau di negara kita dibilang seperti itu. Beliau pernah dituduh. Ini orang yang penentang para suruh nggak setuju dengan pemerintahan penguasa sekarang, berarti mengajak orang untuk memberontak kepada penguasa sekarang. Pernah beliau ngajak merontak? Tidak. Ternyata kenapa? Min adami dzikrihim fil khutbah. Karena aku tidak pernah mendoakan mereka ataupun menyebutkan nama-nama mereka di dalam khutbahku. Yaitu apa yang dinamakan? Terkadang ada pernah dengar ustaz-ustaz yang ketika khutbah mendoakan kepada para pemimpin. Allah mahfad a'immatal muslimin. Allahumma gimana doa kepada waliul amri wal mu'minin. Dalam khutbah sering kita dengar itu. Lima tuhibbu warta Allah marda Allahumma ya Allah lindungilah ya Allah lindungilah para pemimpin kami di negara ini. Beliau nggak mau. Beliau cuma dalam doa cuma berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Tidak pernah mendoakan menyebutkan secara khusus khalifah kami, pemimpin kami, amirul mukminin kami, nggak pernah. Kenapa?
Wa dzikruhum fiha muhdatsun lam yakun alaihi minan man taqaddama. Karena mendoakan kekhususan, ada doa khusus untuk pemimpin dalam khutbah, kata beliau, menurut beliau itu adalah bid'ah. Tidak pernah diajarkan yang sebelumnya. Memang ketika kita baca di kitab fikih ikhwah sekalian, ada ulama yang mengatakan mendoakan khusus kepada pemimpin. Beda kalau mendoakan umum. Kamu Allah maghfir lil muslimin dan muslimat memang diperintahkan dalam doa, dalam khutbah. Tapi mengkhususkan ya Allah, Allah mahfadz a'immatana wa wulata umurina. Itu ada para ulama mengatakan bid'ah. Kenapa? Itu bid'ah yang dilakukan oleh, lupa saya apakah Abbasiyah atau Umayyah, lupa saya, antara dua khalifah yang berjalan ratusan tahun itu. Abbasiyah ataupun Umayyah wallahu taala alam, yaitu ketika mereka berkuasa menyuruh doakan kami. Jadi khatib-khatib disuruh dipaksa. Akhirnya jadilah mendoakan kepada pemimpin secara khusus, padahal dulu nggak ada. Jadi beliau tidak berdoa mengikuti para salaf yang dahulu yang nggak ada, dituduh. Oh, nggak mendoakan pemimpin, berarti pemberontak. Itulah yang kita namakan dengan tuduhan. Padahal beliau tidak pernah mengajak untuk memberontak. Yang berikutnya adalah, ada berapa tuduhan? Yang berikutnya ada tiga ya. Yang berikutnya, wataratan hubila alayyal tizam al-haraj wat-tanattu' fid din. Masya Allah. Terkadang aku dituduh orang yang keras dalam agama. Orang yang fatwanya itu keras. Apa kata menurut kerasnya menurut para orang-orang awam itu apa? Dikit-dikit haram. Nah, gitu kan biasanya kan? Dikit-dikit haram, dikit-dikit enggak sah, dikit-dikit enggak boleh. Itu menurut orang awam. Dikit-dikit neraka. Sebenarnya mereka sebenarnya salah mereka hadir kajian ketika sedang judulnya neraka. Yang pekan kemarin judulnya surga nggak hadir mereka itu. Lagi hadir kajian tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat, hadir dia. Kemarin keutamaan sholat gak hadir dia. Akhirnya yang dituduh apa? Ini Ustadz dikit-dikit gak sah, dikit-dikit gak sah. Rukun sholat cuma 13, ini ada 120 kesalahan dalam sholat katanya. Pernah dituduh gitu kan? Bukannya ngajak orang sholat, malah bilang ada kesalahan-kesalahan dalam sholat. Jadi maunya mereka dakwah apa itu? Senyum kepada sesama, berbakti kepada orang tua, lemah lembut kepada kaum muslimin. Yang umum-umum, yang orang kafir pun mungkin setuju. Siapa yang gak setuju? Kejujuran, lemah lembut, senyum. Siapa yang gak setuju? Semua setuju. Tapi bukankah syariat Islam ini at-targhib wa tarhib, al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar juga? Bukan hanya amru bil ma'ruf, juga terangkan kesalahan-kesalahan. Nah, beliau dituduh keras. Kenapa? Lihat jawabannya. Wa inna ma hamaluhum ala dzalika an iltazamtu fit taklif wal futya al hamal ala masyhurul madhhab al multazim wala ata'addahu. Karena aku dalam fatwaku, aku terus-menerus berpegang kepada pendapat yang masyhur, yang mu'tamad menurut para ulama. Masya Allah. Ternyata bukan pendapat beliau sendiri. Bukan ngarang-ngarang pendapat beliau sendiri. Aku berfatwa apa adanya menurut pendapat yang masyhur dari para ulama. Pendapat yang kuat menurut para ulama. Sedangkan mereka wahum yata'addawnahu wa yaftuna bima yusahhilu 'alal sa'il wa yuwafiqu hawahu wa in kana syadzan fil madhhab al-multazam aw fi ghairihi. Sedangkan mereka maunya apa? Aku fatwanya itu yang mudah-mudah. Yang memudahkan orang yang bertanya walaupun pendapat itu pendapat aneh dalam madhab. Ini bukan pendapat madhab, nyimpang. Tapi yang penting fatwakan biar. Sekarang kita gimana?
Coba sekarang, yang mengatakan musik itu haram adalah sekarang semuanya identik dengan dakwah salafi, ya kan? Padahal itu madhab arba'ah. Jumhur ulama bahkan ada yang mengatakan ijma'. Terus yang mengatakan boleh madhab apa? Ya madhab yang sedikit syadz, pendapat yang keliru, yang marjuh. Tapi mereka pinginnya dakwah kamu harus yang fatwa ini biar memudahkan masyarakat. Melarang acara ritual setelah kematian. Identik dengan Salafi, Wahabi, kata mereka. Padahal itu madhab Syafi'i. Memakai cadar. Identik dengan madhab Wahabi. Sudahlah. Padahal itu mu'tamad di madhab Syafi'i. Kenapa? Ya itulah namanya tuduhan. Ini keras sekali, dakwah keras, dikit-dikit haram. Loh yang saya bacakan ini madhab loh. Saya bisa nunjukkan loh. Nggak boleh membangun bangunan di kuburan. Oh itu syadid. Ini apa ini yang nggak boleh, itu nggak boleh, sedikit nggak boleh. Itu ada di kitab kalian, itu ada. Baik, sekarang Anda tanyakan kepada antum semua. Atau sebelumnya Anda katakan, Anda pernah mengatakan di depan para thalibul ilmi, di depan para mahasiswa, calon-calon para pendakwah, Anda bilang seperti ini, antum, suatu saat juga insya Allah akan kalau kita ada kesempatan akan kita baca di sini, antum, Anda bilang kepada mahasiswa, antum kalau mau menyampaikan kepada masyarakat tentang pembatal keislaman. Pernah ada kajian di sini? Insya Allah pernah ya, biasa. Tolong jangan bawa kitab 10 pembatal keislaman, tolong jangan. Karena kalau antum sebelum ngisi pun sudah langsung Wahabi sudah. Ya kan? Karena pengarangnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, 10 pembatal keislaman, Nawaqidul Islam. Ada kan kitab itu kan? Mungkin pernah diajarkan di sini ataupun di. Anda bilang jangan. Antum bikin saja kajian, dan Anda pernah bikin kajian itu. Bikin aja kajian. Kitabur Riddah dari Raudhatut Thalibin. Pembahasan tentang riddah, murtad. Kapan seorang amalan-amalan apa aja saja yang bisa membuat jadi orang jadi murtad. Dari kitab Raudhatut Thalibin. Kitab siapa itu? Imam Nawawi, madhab Syafi'i. Antum baca aja. Lebih ngeri daripada 10 pembatal keislaman. Isinya lebih ngeri daripada 10 pembatal keislaman. Karena 10 pembatal keislaman cuma yang dasar-dasar. Yang umum-umum. Nah, syirik, sihir, yang umum-umum sajalah. Ya Pak, kata umum, yang global-global maupun yang besar-besar. Kalau di kitab itu, dia namanya kitab fikih, perincian. Mau tahu contohnya? Ataupun sebelum contoh, yang sama dengan di kitab sebelum batal keislaman adalah barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, yang ragu terhadap kekafiran mereka, maka murtad. Ayo sekarang, kalau kita jembarkan ini langsung bilang Wahabi, itu Syafi'iyah. Ada di kitab kalian Raudhatut Thalibin. Cuma pertanyaan, siapa? Siapa yang pernah mengkaji ini di antara mereka? Di kaum muslimin, siapa yang pernah? Salafi yang pernah. Mereka nggak pernah. Akhirnya yang dituduh, keras sekali. Dikit-dikit kafir. Meyakini semua agama benar kok dibilang kafir. Itu kitab kalian itu. Tolong buka. Zaman dulu, oke lah kalian masih bisa nipu orang lain. Karena nggak ada yang bisa buka. Mau buka Raudhatut Thalibin harus ke pondok, cari gini. Sekarang dengan media informasi semuanya bisa. Atau bisa ngambil PDF-nya dari internet. Bisa ngambil langsung cari, bisa dapat Kitabur Riddah di Raudhatut Thalibin, langsung ada sekarang ini. Gak bisa nipu lagi kalian. Gak bisa lagi nipu lagi bahwasanya ini hanya keyakinan Wahabi. Enggak, ini kitab Raudhatut Thalibin mengatakan seperti ini.
Barang siapa yang membenarkan madhabnya ataupun membenarkan keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mengatakan mereka benar juga. Itu diantaranya ya, yang sama dengan 10 pembatal keislaman, namun yang dituduh ini adalah Wahabi. Padahal itu Syafi'iyah juga mengatakan, karena Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ini ijma. Kalau mau contoh-contoh yang detail, yang dalam kitab fikih, ini nggak apa-apa, mau dituduh apapun terserah, rujuk sendiri ke kitabnya. Rawdatut Talibin, Kitabur Riddah. Disebutkan di situ, barang siapa yang minum minuman keras sambil membaca bismillah, kafir. Kenapa? Karena dia telah menghina nama Allah. Barang siapa yang berzina baca bismillah. Terus bagaimana kalau ada YouTuber makan daging babi baca bismillah? Silakan kiaskan sendiri ya. Anda nggak usah bilang. Samakan sendiri dengan ini. Sudah tahu ini haram menurut Islam, tapi sengaja baca bismillah, itu tuh menghina nama Allah itu. Disebutkan dalam kitab ini, keluar dari Islam. Mau contoh yang lain? Barang siapa seorang yang lagi duduk ngajar, ya sampai dikatakan seorang muallim atau wa'id, lagi ngisi kajian, ada satu orang kafir bilang, Syekh, saya mau masuk Islam. Tolong ajarkan saya untuk masuk Islam. Nanti habis majelis ya, kafir. Ngeri kan? Itu bukan di kitab Syekh Muhammad Wahab, bukan di kitab Wahabi ini, kitab Imam Syafi'i ini. Kitab Syafi'i ya. Dan ikhwah sekalian, hati-hati ya. Anak ketika dengar seperti ini, bersyukur, alhamdulillah, anak tidak seperti ini. Kapan? Ketika di Palembang, mungkin 10 tahun yang lalu ataupun 8 tahun yang lalu, punya udah lama. Ya alhamdulillah ya, walaupun anak belum baca kitab ini, yang dalam hal ini. Tapi gini, anak ngisi kajian duha. Mungkin jam 9 ngisi kajian ya. Datang ke masjid itu, kira-kira jam 8, lagi duduk di ruang takmir, ada ustadz ini ya, ustadz yang datang ini. Ustadz setempat, Ustadz, nanti habis kajian ada yang mau masuk Islam ya? Ini ada orang etnis ini mau masuk Islam. Sudah syahadat dia, tanya. Belum, Ustadz, panggil sini. Panggil, Masya Allah, antum mau masuk Islam? Iya. Baik, udah syahadat belum? Syahadat sekarang yuk. Asyhadu alla ilaha illallah, bimbing syahadat, masuk senang. Kemudian Anda bilang, nah, ada Ustadz di samping tadi, Ustadz, habis ini tanggung jawab antum, Ustadz. Anak-anak pulang ke Jember. Tanggung jawab antum untuk membimbing dia untuk sholat, puasa. Ini sebentar lagi puasa, antum berpelajar ya. Siap, Ustadz. Maunya mereka, Ustadz nanti kajian, habis kajian syahadat. Nah, untuk bilang ini kalau kita praktekkan mazhab Syafi'i, kafir semua ini udah. Jadi ada antum, apalagi antum ya, anak nasihatin bagi antum. Kalau ada orang kafir datang ke sini, Pak, saya mau masuk Islam, Pak. Kemudian antum bilang, masuk Islam ya? Oh, besok Ahad ya ada kajian ya. Antum datang besok Ahad, ada ustadznya, langsung datang ke sini ketika Ahad, nanti akan disyahadatkan sama ustadz. Hati-hati antum itu, sudah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kafir antum. Kenapa? Kira-kira siapa tahu alasan kafir kenapa? Karena antum ini dibawa oleh mazhab Syafi'i di bawah poin tentang ridho terhadap kekafiran. Karena antum menganggap membiarkan dia kafir dari sekarang untuk nanti. Datang hari Jumat misalnya, kajian hari Ahad. Oh nanti hari Ahad aja ya datang ya. Ada ustadz nanti akan ngaji sini biar nanti kamu masuk Islam itu. Jadi antum ridho, dia tetap kafir dari Jumat sampai Ahad. Ridho antum seperti itu. Senang antum seperti itu. Kafir antum. Ada yang seperti itu di sini? Tobat. Yang masih pada, ya. Bahaya ini. Udah ustadz ngisi kajian, ya akhi, ini ada orang mau masuk Islam nih, nanti habis kajian kita akan syahadat di sini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seakan-akan syahadat itu harus di depan orang banyak. Enggak. Anda habis kajian waktu di Palembang itu, baru Anda panggil orangnya. Anda tunjukkan, ikhwah sekalian, kita ada saudara baru. Ini, tadi syahadat disampaikan. Selesai sudah. Betul Ustaz itu datang. Ustaz, gak perlu syahadat ulang. Gak ada syarat syahadat, ada saksi. Ini bukan nikah ini.
Gak ada orang kalau syahadat harus disaksikan orang, gak ada. Cuma kita ingin menunjukkan saudara kita yang baru syahadat tadi di sana. Siapa di antara antum yang gak bisa mensyahadatkan orang muslim? Yang bisa mensyahadatkan orang kafir? Kalau syahadat jangan ke ana ya, ke ustadz ya. Tobat antum dari sekarang. Ini keras ini. Ini bukan masalah maksiat ataupun bid'ah. Bisa jadi kafir ini. Jadi seakan-akan antum gak tahu cara mensyahadatkan orang. Lebih hebat orang luar negeri, orang Eropa, orang Amerika yang muslim. Mereka siapapun datang ke masjid, saya mau masuk Islam. Ayo langsung kita talqin. Masya Allah. Tobat ya antum seperti itu ya. Kalau ada yang seperti itu, masih keyakinan seperti itu. Kalau mau masuk Islam nanti tunggu Ustadz, tunggu hari ini. Nanti kita bikin acara masuk Islam. Kalau ada seperti itu, taubat mulai sekarang. Kalau nggak antum taubat, berarti antum terus menerus di atas keyakinan kekafiran. Ngeri di kitab itu. Anak waktu baca itu, na'udzubillah min dzalik. Lebih ngeri daripada kitab 10 pembatal keislaman. Tapi itu madhab Syafi'iyah. Contoh yang lain. Mau ngeri-ngeri lagi. Karena itu detil. Barang siapa seorang guru ngaji. Seorang guru ngaji bilang ke orang-orang atau ke wali murid. Ini orang Yahudi sama orang Nasrani lebih baik daripada orang Muslim ini. Karena mereka mau menggaji guru mereka, guru anak-anak mereka. Ayo, pembatal keislaman murtad. Mengatakan orang Yahudi dan Nasrani lebih mulia, lebih bagus daripada kalian orang Muslim. Karena mereka mau menggaji guru mereka dengan benar, kalian tidak. Ngeri kan? Keras, baca sendiri kitab itu, jangan anak baca. Cuma yang memunculkan ke permukaan untuk mendakwahi orangnya kita. Akhirnya kita yang tertuduh. Dakwahnya keras, dikit-dikit mengkafirkan. Loh, itu kitab kalian loh yang saya baca. Contoh yang lain. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kulitnya hitam, rambutnya keriting, kafir. Kenapa? Karena nabinya beda. Barang siapa yang Rasulullah SAW, yang bilang Rasulullah SAW sampai tuanya nggak tumbuh jenggot, kafir. Ini kitab itu ya. Kitab Rawdatul Thalibin baca sendiri ya, yang bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena nabinya beda. Rasulullah nabi kita itu punya jenggot. Lu kalau nabi kamu gak ada jenggot, berarti ya bukan muslim kamu. Syahadat kamu gak benar. Masya Allah seperti itu ya. Itu diantaranya. Lebih banyak yang lain yang lebih ngeri lagi. Cuma siapa yang mau menyampaikan ini? Orang-orang yang memang mau menasihati umat. Menguak kitab-kitab para ulama untuk menasihati umat. Gara-gara kenyataan umat sekarang banyak penyimpangan. Baik. Berikutnya. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 ya. Yang tergantung ini mau berangkat ke Madura ini. Yang terakhir ini, gak apa-apa. Wa taratan nusibtu ilal mu'adati awliya illah. Masya Allah. Ini kita juga termasuk ini. Beliau mengatakan, aku terkadang dibilang orang yang membenci wali-wali Allah. Memusuhi wali-wali Allah. Masya Allah. Itu memang orang Wahabi itu emang gak percaya wali. Orang Salafi itu gak percaya karomah. Yang gak percaya karomah adalah para orang Salafi itu. Mereka gak percaya wali-wali. Dituduh kita kan? Dituduh kita sudah. Kenapa? Karena kita gak percaya wali-walinya mereka. Orang-orang gila yang mereka, orang-orang schizophrenia, orang-orang ODGJ yang mereka jadikan sebagai wali, nggak pakai celana, nggak pakai ini, dibawa ke masjid, nggak pakai baju. Ini menurut mereka wali. Begitu kita nggak percaya, dibilang kita nggak percaya wali. Padahal kita nggak percaya dia wali. Wali Allah kita percaya. Orang mukmin semuanya wali Allah. Makin dia beriman, makin orang bertakwa itu wali Allah. Makin bertakwa, makin dekat dengan Allah, kita percaya. Allah mengatakan dalam Quran tentang wali. Rasulullah mengatakan dalam hadis man adali waliyan faqad adantu bil. Kita percaya. Cuma gara-gara kita nggak percaya wali yang mereka yakini, dituduh kita emang yang nggak percaya wali itu memang orang-orang Wahabi. Yang nggak percaya karomah orang. Cuma gara-gara apa? Gara-gara kita nggak percaya dia mi'raj 72 kali. Itu aja sudah. Dia mi'raj 70 kali ke langit.
Dia bangun bangkit dari kubur melawan penjajah. Apalagi? Dia sebelum mati, dia mati memandikan jenazahnya sendiri. Mantap kan? Kayaknya perlu kita ubah Pak itu. Ya, ini nggak perlu disebarkan ajakan anak kepada antum-antum sekalian saja. Ini istilahnya apa? Menjawab bukan dengan keyakinan kita, cuma tuh main-main dengan mereka aja. Kalau ada yang bilang, ada wali, kamu percaya nggak? Ada wali yang memandikan jenazahnya sendiri. Walinya siapa? Tanya. Jangan bilang percaya atau tidak dulu. Walinya siapa? Walinya kelompok itu. Percaya. Langsung aja udah. Kalau kelompok kalian percaya sudahlah. Nah, gimana nggak percaya orang gila? Udah gitu aja lah bikin mereka. Ya percaya. Tapi kalau kamu bilang dari salafus soleh, oh nggak ada. Riwayatnya pasti nggak benar itu. Salafus soleh seperti ini, oh nggak percaya saya. Kenapa nggak percaya? Riwayatnya pasti salah itu. Tapi kalau dari kalian percaya saya, memang banyak orang gila dari kalian. Udah bilang itu aja udah. Itu namanya menjawab, bukan dari keyakinan kita, cuma untuk mendiamkan orang itu aja sudah. Ya. Kayak ada seorang ustadz, antum pernah dengar cerita seorang ustadz, di STDI didatangi seorang ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hebatnya ustadz kita kan, mudir, Ustadz Arifin Badri, mudir, siapapun yang datangin, fadal. Beda dengan mereka, mendatangi harus melewati protokoler sampai berapa lapis itu. Duduk di sini dulu ya, saya ngomongin. Oh nggak bisa ketemu, padahal ada. Kayaknya ada, tapi nggak bisa ketemu. Ini Ustadz Arifin langsung ke rumahnya, nggak ada pengawal-pengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Belum duduk dia, cerita Ustadz Arifin, belum duduk dia. Apa pendapat sampean tentang azan 2 kali di sholat Jumat? Oh tunggu, Bapak santai Pak, santai Pak. Belum apa-apa kok. Duduk dulu. Bapak tamu saya duduk dulu, udah duduk, ambil minuman, duduk. Santai ya Pak. Baik, duduk. Ada apa Pak? Apa pendapat sampean tentang azan 2 kali di hari Jumat? Ayo, antum jawabnya apa? Antum kalau mau ngajak adiput pasti jawab beneran kan? Lihat jawabannya orang alim. Bukan hanya alim, tapi orang yang sudah menghadapi macam-macam pertentangan dari orang. Apa jawabannya? Sunnah. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Yaitu Utsman bin Affan. Orangnya langsung, ya Ustadz nggak jadi debat saya katanya. Ternyata dia ke situ memang mau debat, bukan mau cari ilmu. Dan Ustadz paham. Coba kalau antum jawabnya seperti itu. Wah, kan ribut kan? Enggak. Sunnahnya Utsman bin Affan. Dan yang namanya sunnah Pak, berarti kan nggak wajib. Nah, langsung bilang gitu. Berarti kan nggak wajib harus azan 2 kali hari Jumat. Nggak azan pun 1 kali pun juga boleh kan. Diam dia. Waduh Ustaz nggak jadi debat. Saya sini mau debat sampean, malah sampean bilang boleh. Udah Ustaz Arifin bilang gini. Di ruang tamu banyak kitab. Pak, ini banyak kitab, ada kitab majmu, kita baca bareng Pak ya. Oh jangan Ustaz, saya nggak bisa baca kitab. Ayo. Benar, sudah tanggapan seperti ini sudah sangat benar. Kenapa? Kita sedang menghadapi orang yang memang jahil. Cuma dia mau ngajak debat. Lah antum melayani debat, ya antum lebih jahil daripada dia. Ikutin aja untuk mendiamkan dia. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Kenapa beliau dituduh orang yang tidak yang membenci waliullah? Wa sababu dzalika anni adaitu ba'dal fuqara al-mubtadi'in al-mukhalifin li sunnah al-muntasibin bi za'mihim li hidayatil khalq. Karena beliau membenci ataupun menentang ba'dal fuqara. Beliau menyebutkan istilah di zaman dahulu orang-orang yang nampak kayak wali itu orang-orang fakir, lusuh, miskin nampaknya. Ini wali Allah ini yang model seperti ini. Beliau lanjutkan al-mubtadi'in ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah menampakkan dirinya lusuh, baju copan-camping kayak orang fakir, tapi orang bilang dia wali. Al-mukhalifina lis-sunnah. Dan mereka menentang sunnah. Jadi menurut mereka inilah wali. Ini wali nih. Lihat wajahnya, lihat ini, dia punya amalan-amalan ini. Beliau gak menentang.
Ini bukan wali. Oh, nggak percaya wali Allah. Nggak percaya bahwasanya Allah punya wali, nggak punya aulia Allah. Itu yang dituduhkan kepada beliau. Padahal beliau nggak percaya yang ini wali. Baik, pernah seperti itu? Ya, silakan. Baik, ini yang disebutkan beberapa, masih ada beberapa yang disebutkan oleh beliau. Nah, sekarang marilah kita ukur dengan diri kita. Antum pernah dituduh apa? Secara umum, bukan kita pribadi, secara umum kita pernah dituduh apa? Mengharamkan ziarah kubur. Coba tunjukkan satu ulama salafi yang dalam fatwa mereka haram ziarah kubur. Tidak ada. Dan ingat ya ikhwan, antum bisa silakan cari di YouTube. Kata-kata ini, kata-kata bahwa saya dituduh, ini kelompok, tapi mungkin nggak disebutkan salafi. Kelompok ini melarang ziarah kubur, atau mungkin disebutkan salafi, Allah alam, nggak ngikutin secara detail. Itu sudah sampai ke MK. Sudah sampai ke MK. Mereka mengungkapkan ini di depan MK. Bayangkan, bukan ke orang awam ya. Di depan MK. Untuk apa? Ketika terjadi perdebatan di MK tentang mau memasukkan bolehnya nikah sejenis. Mau melarang poligami, bolehnya nikah, mengajukan undang-undang untuk boleh menikah sejenis ke MK. Kemudian mereka mengatakan yang melarang, yang menentang ini adalah kelompok-kelompok yang seperti mengharamkan ziarah kubur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan orang-orang yang berani membela dakwah ini. Walaupun anak nggak kenal siapa orangnya. Langsung dia di depan MK juga, yang dibilang sama Ibu Fulan, bahwasanya ini kelompok yang melarang ziarah kubur. Rasul bilang, silahkan cari, silahkan buktikan mana ceramah Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Albani yang melarang ziarah kubur. Tidak ada. Tapi mereka dengan berani, tanpa malu mengatakan dakwah salafi, dakwah yang mengharamkan ziarah kubur. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tuduhan. Kita dituduh orang yang tidak sampai doa ke mayit. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kalau kita berdoa kepada Allah biar diampuni, nggak nyampe. Dan sampai ketika wafatnya Ustadz Yazid kemarin, masih ada yang menuduh seperti itu. Ngapain sholat? Itu nggak nyampe ke guru kalian sendiri yang bilang seperti itu. Anda langsung balas sana. Nah, itu tuduhan atau bertanggung jawab di depan, atau makan sanggup bertanggung jawab, karena Ustadz Yazid tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang kita bilang nggak nyampe itu ada apa? Hadiah baca Quran. Tapi mereka bilang doa nggak ada gunanya kepada main. Ayo, siapa yang pernah mengatakan gitu? Ustaz Salafi siapa yang pernah mengatakan itu? Nggak pernah ada. Apalagi tuduhannya? Anak pribadi. Anak pertama sekali mendengar kata-kata Wahabi seumur hidup anak ketika SMA. Anak tahu sendiri anak ngaji di pondok pesantren. Ya. Anak bisa bahasa Arab di pondok pesantren ketika sanawiyah. Kemudian anak SMA keluar ke SMA umum. Ketika dakwahnya Ustadz Faisal ini, ada teman anak bilang, Sir, ada sekarang ada orang Wahabi sekarang. Ustadz Faisal itu, Wahabi itu apa? Anak benar-benar nggak tahu waktu itu. Pertama sekali anak dengar Wahabi itu orang yang menghancurkan kuburan para sahabat. Coba antum bayangkan, kita umat Muslim memuliakan para sahabat, kemudian ada yang bilang yang menghancurkan kuburan para sahabat, benci atau tidak tuh? Langsung benci kita. Pertanyaannya, benar atau tidak? Bayangan anak menghancurkan kuburan sahabat apa? Kuburan sahabat digali, dihancurkan, dibuang karena saking bencinya kepada sahabat. Ternyata yang aslinya adalah menghancurkan bangunan di atas kuburan para sahabat di Baqi dan di Ma'alla, di Madinah dan di Mekah. Kalau untuk nggak percaya, silakan cari di internet pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak tahu ya. Kuburan Baqi zaman dulu. Maka yang antum lihat adalah komplek masjid. Masjid Kubah. Di bawahnya siapa? Kuburan ini, kuburan sahabat ini, kuburan sahabat ini, kuburan sahabat ini, kuburan sahabat ini. Dan sekarang kalau di Baqi di Madinah masih ada kubah itu rata, habis semuanya tinggal tanah. Inilah yang dibilang menghancurkan kuburan sahabat. Sebenarnya dihancurkan apa? Bangunan di atas. Padahal ulama mereka di kitab fikih mereka memang dilarang untuk membangun
di atas kuburan, apalagi di atas tanah wakaf, bukan tanah pribadi. Tapi itulah namanya tuduhan. Apalagi? Ya silakan dikarang, bukan dikarang sendiri. Anak ketika mengatakan Allah di atas arash, yang disebarkan di Aceh apa? Dulu waktu anak masih di Madinah, pulang liburan, anak berkhutbah bilang Allah di atas arash. Yasir bilang Allah duduk di atas arash. Udah mati orangnya, sampai tidak minta maaf sampai dia mati, anak tetap akan meminta pertanggungjawaban di akhirat. Dia menuduh di depan orang lain. Yasir mengatakan Allah duduk di atas arash. Anak tidak pernah mengucapkan itu. Tapi itulah tuduhannya. Kita semua dituduh sekarang kan? Allah duduk nongkrong di atas arash katanya. Allah duduk di atas Allah gini-gini. Kita nggak pernah mengatakan itu. Kita mengatakan Allah di atas arash sebagaimana ucapan Allah dan Rasul di dalam nas. Perinciannya dudukkah gini, kita nggak pernah mengatakannya. Otak kalian yang mengatakan seperti itu, dan kami yang dituduh. Apalagi? Ya sudahlah, antum silakan menyimpan sendiri dan menjadi hiburan. Ternyata bukan kita saja yang dituduh, orang-orang lain juga dituduh. Baik, dan inilah perjalanan dakwah kita. Perlu kesabaran untuk menghadapinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membela dakwah ini. Kita tidak meminta pembelaan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala, namun semuanya untuk dakwah yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.